Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Aminah dengan NIM 2301020180, program studi PGSD kelas 4. Di sini saya akan mereview artikel untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh Bapak Dr. Jody Syafir Siddiq MPD. Adapun format bukunya, yang pertama ada judul. Judul yang saya ambil adalah pentingnya memahami perkembangan peserta didik bagi guru dan calon guru sekolah dasar. Yang terbit Juli 2023, penulis Wina Mustifati, Kartika Sari, Novia Ramanda, Iniatul Salsabila, dan Desi Alistia. Nama jurnalnya Jurnal Pendidikan Berkarakter, volume 6, nomor 2. Selanjutnya ada latar belakang penelitian. Masalah yang menjadi dasar dilaksanakannya penelitian tersebut adalah peranan seorang tenaga pendidik yang harus memiliki kompetensi agar mampu memahami perkembangan peserta didik dengan baik. Untuk tujuan penelitiannya adalah agar seorang pendidik memahami perkembangan peserta didik dan dapat menjalankan perannya sebagai orang yang akan memberikan ilmu kepada peserta didik. Pendidik perlu mendalami perkembangan peserta didik dari perkembangan fisik, emosional, dan intelektual. Dari pemahaman tersebut tentunya agar para pendidik ini lebih tahu langkah apa yang akan mereka ambil agar proses belajar mengajar terlaksana dengan baik dan bisa mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan referensi dan melibatkan pengumpulan sumber informasi primer dan sekunder. Metode yang digunakan adalah pendekatan isi kajian dengan menggunakan media cetak seperti buku, e-book, dan jurnal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, deskriptif, dan berfokus pada penelitian dan diolah menjadi kutipan referensi. Tahap interpretasi menggunakan metode analisis. Dharma Laksana 2020. Hasil penelitian yang diperoleh ternyata perkembangan peserta didik tidak hanya bisa dibentuk di lingkungan sekolah saja, namun ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang peserta didik. Adanya faktor internal yang mencakup faktor psikologis, genetik, dan fisiologis. Sedangkan dari faktor eksternal mencakup faktor ekonomis, biologis, fisik, kebudayaan, religius, dan lingkungan. Dilihat dari begitu banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang peserta didik, sangat sulit bagi tenaga pendidik untuk mampu memahami perkembangan mereka. Apalagi mereka memiliki keunikan yang berbeda-beda, memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, ditambah dengan jumlah peserta didik yang tidak sedikit. Namun, ada beberapa hal yang harus dipahami oleh tenaga pendidik untuk memahami perkembangan peserta didik. Di antaranya, yang pertama, tenaga pendidik harus mengetahui metode dan bahan ajar apa yang harus diajarkan di dalam kelas. Yang kedua, tenaga pendidik harus memahami latar belakang siswa. Contohnya, keluarganya seperti apa, keuangannya bagaimana, dan hobinya apa. Yang ketiga, tenaga pendidik mampu menyesuaikan materi yang akan disampaikan sesuai dengan indeks prestasi peserta didik. Yang keempat, tenaga pendidik perlu memahami tingkat kecerdasan peserta didik dengan cara memberikan beberapa tes kecerdasan akademik. Yang terakhir, tenaga pendidik harus mampu meningkatkan minat baca kepada peserta didik. Nah, dari beberapa pernyataan yang sudah saya sebutkan, jika tenaga pendidik mampu menjalankannya, maka ada banyak manfaat untuk memahami peserta didik. Salah satunya adalah penting bagi tenaga pendidik untuk mengetahui kapan peserta didik dapat berpikir secara abstrak. Selain itu, tenaga pendidik akan mampu memahami aspek positif dan negatif dari setiap perilaku peserta didik serta keadaan psikologisnya. Selanjutnya, kelebihan dari artikel ini yang pertama adalah artikel ini memiliki banyak pengertian yang relevan sesuai dengan pemahaman para ahli. Yang kedua,
Menjelaskan secara rinci faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan pada peserta didik. Yang ketiga, pemilihan metode penelitian yang tepat. Untuk kekurangan dari artikel ini, yang pertama, masalah yang menjadi dasar penelitian kurang kuat, sehingga pembaca sulit memahami masalah apa yang sedang diteliti. Yang kedua, hasil pembahasan kurang memuaskan dan melebar, sehingga membaca kesulitan untuk merangkum hal yang lebih rinci tentang apa saja yang perlu dipahami dalam perkembangan peserta didik. Yang ketiga, tidak adanya penjelasan tentang prosedur pembelajaran yang cocok untuk tahap perkembangan pada peserta didik. Sekian presentasi review artikel dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.